Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله. امين امين ان شاء الله. اخيك اشوف في الله واحد بس. الله واحد لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. أدوناي אחד. אחד. אייווה. מי הוא? מלך הכבוד. אדוני מאוד הוא מלך הכבוד. מי הוא מלך הכבוד? אדוני הוא מלך הכבוד. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama G Media Channel pada malam hari ini di channel yang keren, cadas. Harapan saya pada malam hari ini, sahabat Ikon Villa dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan tetap mendapat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ikon Villa, pada malam hari ini
kita akan mengangkat satu tema yang apa ya? Temanya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dan tema ini di request oleh salah seorang subscriber yang tinggal di Amerika Serikat, dan rupanya tema ini cukup berat ya, tapi kita akan berusaha bersama dengan Ustadz Kenama untuk mengeksplorasi tentang tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Nah, bagi teman-teman semua yang baru hadir ya, jangan lupa dukung kami, share video-video kami agar ilmu-ilmu yang kami sampaikan di media sosial, khususnya YouTube, bisa tersampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ilmu kristolog guna untuk membentengi akidah mereka dari segala bentuk pemurtadan yang dilakukan oleh mereka yang sangat membenci Islam. Oke teman-teman semua, like, comment, and subscribe ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ustadz. Wow. Ini ada di mana lagi nih? Ada makan-makan di belakang itu. Ya Allah, Rabbi Karim. Ini betul-betul hebat. Ini luar biasa ini. Karena besok kan kita mau mensyahadatkan seorang ibu toh. Jadi saya harus mendekat di tempat. Jadi alhamdulillah besok saya bersama dengan guru Kakak Ustadz Kenama dan juga guru kita yang mulia Profesor Dr. Nasir ya. Insyaallah. Dan Profesor Dr. Nur Alam. Iya, Nur Alam betul. Besok. Iya. Jadi insyaallah besok itu kita akan mensyahadatkan seorang ibu dan dua orang anaknya kalau tidak salah gitu ya. Iya. Tapi sampai jumpa besok. Masya Allah. Ya. Silahkan Kakak mau menyapa para subscriber yang sudah sangat antusias menantikan kajian malam hari ini, luar biasa. Oke. Enggak, sekarang jawab dulu, ini di mana? Di Jakarta ini, di Jakarta Kakak. Oke. Barakallah fik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di tengah hujan yang luar biasa ini, di perbatasan antara Jonggol dengan Cibarusah ini ke arah Jonggol. Jadi dari Cilengsi masih lurus lagi, dan tentu saja di tempatnya si Teteh dan AA yang luar biasa setia bersama para jamaah, dan ada beberapa juga jamaah yang mu'alaf. Ada tiga, hari ini ada 3 keluarga yang sudah mu'alaf beberapa bulan yang lalu. Kumpul kita di salah satu perumahan di Jonggol, lalu kita ke arah Cibarusah, perbatasan antara Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, mengucapkan luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta ucapan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalla, atas kebaikannya yang luar biasa, dan sungguh tak terkira-kiranya sujud, sembah, hormat, kemuliaan, serta ibadah dari saya mu'alaf dan adik Ariesto dan semua mu'alaf serta muslimin muslimah di seluruh muka bumi ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallah wa sadaqallahu dzim. Wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oma sayang, mama sayang, bung usi, kakak, om, tante, semua sayangku di Nederland, di Almere, di negeri Belanda, di apa di mana? Netherlands, di mana lagi Ya. di mungkin di Amsterdam kah, di Rotterdam kah, di Almere itu di mana? Lupa saya. Di Hilversum. Amsterdam kah? Di mana? Hilversum, Almere, Amsterdam, ada Hilversum. semua. Hilversum Allahu ada, Akbar. di Amsterdam ada. Iya. Beta dulu di Mama. Bilderberg. Aduh, semua keluarga nih pasti tahu kartu matinya kayak nama nih bagaimana waktu dulu di Bilderberg, ya Allah. Ada satu tempat namanya Ini Bilderberg. juga ada, Wah, itu. Ya, ada pesan dari mama tercinta Ya. di Holland. Insya Allah ya. beberapa bulan lagi beliau akan hadir di Jakarta dan ingin sekali bertemu dengan kakak Ustadz Kenama. Insya Allah Mama, Insya Allah beta baku dapat nanti, ya. Nanti Masya Allah. kita, ya Insya Allah bisa. Bung Ade yang bawa Narboven tuh, Narboven Alas Jakarta, Narboven. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Mama sehat-sehat ya semua dan semuanya di pengajian apa itu namanya Euro di negeri Belanda. Iya. Iya, betul. Lalu saya mau sapa-sapa yang di Amerika Serikat, California, lalu di Jepang, di Korea, di Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, Dubai juga ada, Singapura, Dubai, Allahu Dubai. Akbar. Kemarin juga ada yang di Jeddah itu kalau nggak salah. Di Jeddah, Dubai, ya, luar biasa itu. Semuanya disayang Allah dan diberkahi Allah. Terutama aku tidak akan pernah tinggalkan aku menyapa saudaraku tersayang, muslimin wal muslimah, akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah rahimahullah, dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Rote. Itu kemarin kaos yang saya kasih lihat yang ada tulisan Manado itu, Bung, Bunaken, Taiwan, barakallah Taiwan, sehat selalu, Allah sayang, Allah berkahi. Dengan rahmah, limpah rezeki, serta kesuksesan. Dan terutama kesehatan. Bung Ade, yang kemarin saya pakai Bunaken tuh, kaos tuh. Betul. Tahu nggak dari siapa tuh? Ustazah Nevi. Ana juga ada. Aristo juga dapat. Manado, Bitung, Ustazah Nevi dorang, Ustazah siapa kemarin ya? Ada Ustazah. Yola. Bukan, iya Ustazah Yolan. Ada satu lagi yang dari Ayah Sofia nih, beta lupa. Lalu Bapak DPRD, Bapak DPD RI, Betul. tuan guru kita semua di Bitung, di Manado, di Sangihe Telaut, Pak Senator, di apa namanya Sulawesi itu Utara. di Sangihe tuh. Di Iya, Sangihe Telaut. ada ya. Siau. Aduh, luar biasa. Di Pulau Lembe, Allahu Akbar. Lalu di Morowali Utara, di Luwu, di Poso, di mana-mana tempat. Kalau di Morowali itu ada salamnya khusus saya sama mereka tuh, Ustaz. Bung Ade. iya. Iya. Masya Allah. Salam satu hobi. Itu dia. Salam satu hobi Morowali Utara, Luwu. Sampai ke kita naik sampai ke Lambentana sana, di hutan-hutan sana. Allah sayang, Allah berkahi semua. Ya, baik. Secara khusus saya ingin sampaikan, Bung Ade, sebelum kita mulai nih. Masih 14 menit, alhamdulillah. Siap. Malam ini saya sebetulnya minta dirubah tema permintaan dari Bung Hendy di California. My real brother and all the family of my brother Aki Hendy in California. I would like to tell you something that several hours ago I would like to change the theme. I would like to change the title. Saya sebetulnya mau ganti ini. Ini berat banget ini.
Ini waduh Eros main kasih iya aja buat Bung Hendy. Berat. Begini, Ya. Bung Ade bikin thumbnail tuh apa ada 12 Ya. disciples, 12 Ya, rasul, betul. 12 murid Yesus dibakar, direbus. Nah, kalau membahas itu saya mau. Mau Siap. saya. Itu paling cepat, paling gampang. Kenapa? Karena itu judulnya menjadi how. Bagaimana ke-12 murid itu dibunuh sampai sangat sedih sampai serem. Itu saya lebih senang. Kalau di depannya Bung Hendy nonton ya, Bung Hendy. Siap. Aku mau bilang, wah nggak kuat aku pakai temanya Bung Hendy. Saya sebetulnya pikir begini, Bung Hendy mintanya how. How. Kalau how saya, wow itu enak, kepala rasa ringan toh. Tapi Bung Hendy mintanya bukan how, tapi why. Why? Ah ini yang bikin tema jadi berat, Bung. Bung nih kayak udah orang mau tulis apa disertasi aja, Bung Hendy jadi dosennya mau. Wah, bagaimana ini kita sidang untuk persiapan disertasi. Aduh. Karena why itu beda sama how. Kalau how itu kita semua orang sudah tahu, Bung Ade. Ya, betul. Ya. Dan seluruh pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah. Pemirsa Jim Media Channel dimanapun Anda berada. Allah sayang, Allah berkahi. Anda pun sudah tahu. Keva punya martirdom. Martirdom itu apa? Apa ya? Jihad. Meninggalnya bagaimana martirdom. Keva, Petrus, ya Simon. Lalu Andreas, lalu Bartolomeus, lalu Yakobus. Itu semua orang sudah tahu, Bung Ade. Jadi saya lebih mudah yang begitu. Mudah, gampang. Gampang sekali tahun berapa. Antara tahun 64 Masehi sampai tahun 76 atau 78 Masehi. Masih di dalam lingkup kekuasaan Kaisar Nero. Mudah. Kita buka Google selesai, 20 menit selesai. Saya langsung lega. Tapi Bung Hendy ini California mintanya gawat. Bukan how, tapi why. Why? Pemirsa Jim Media Channel dimanapun Anda berada. Akhi wal ukhti rahimakumullah. Why saya dapat tantangan. Kalau how saya hanya menerangkan. Tapi kalau why itu tantangan buat Kainama. Dan di sini juga insya Allah para pemirsa yang Ustadz wal Ustazah bisa melihat kenapa Kainama sejak tahun 2013, sejak debat dengan yang diajak, Kainama diajak oleh almarhum Tuan Guru kita Ustadz Moko Ginta, debat Kristen Islam. Itu adalah bukan. Saya sempat 2 atau 3 kali ikut debat. Di Jakarta yang bersama Ustadz Moko Ginta almarhum, lalu di Bandung 2 kali. Yang pertama ini yang membuat saya sampai sekarang orang akan apa ya, marah atau penasaran kenapa dia paling tidak mau diajak berdebat. Jangankan sama ece-ece yang suka bilang wah dia nggak berani debat sama saya. Itu sampah buat saya, itu ece-ece. Sama yang pembesar saya tidak mau debat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Pengalamannya apa? Tidak akan dapat apa-apa orang yang nonton. Beneran? Betul. Tidak akan dapat apa-apa. Kasihan penonton yang live gitu ya, yang maksudnya kita debat yang off air ya, bukan on air seperti ini ya, debat. Betul. Itu maaf ya kalau buat Kainama. Saya Kainama ini hanya mendukung, sekali lagi, Kainama hanya mendukung adik-adiknya yang ada di channel YouTube sebagai debater Muslim. Saya dukung. Saya yang dukung. Karena saya tidak mau berada di posisi itu. Kenapa? Saya berpikir bukan apologet Kristennya, bukan. Yang ada di kepala saya jamaah yang ada di belakangnya. Saudaraku. Walaupun bukan satu darah. Tapi jemaah Kristen dan Katolik.
Itu yang ingin Kainama sampaikan pesan. Masalah diterima atau tidaknya urusan mereka. Ya, Kainama tidak ada hubungannya dengan syahadat orang. Enggak ada, nol Kainama. 1000% itu hanyalah hak prerogatif Allah melalui hidayah. Kainama nggak ada apa-apanya, nol Kainama. Oh, Kainama, banyak yang dituntun syahadat, cuma dituntun. Yang bikin orang bersyahadat itu Allah. Dan cintanya Rasulullah. Gitu. Nggak ada Kainama Ariesto. Kemarin kita bawa berapa orang. Nggak ada, kosong. Nggak ada. Jangan jadikan kita tuntun syahadat tuh ya. Oh, aku telah menuntun buang. Kau tidak ada apa-apanya. Allah yang masih sayang sama kamu. Sehingga saya Kainama, Ariesto, dan orang-orang muslim ada yang dipakai untuk menuntun syahadat. Artinya apa? Kita ini berdua, Bung Ade, sedang ditegur Allah. Ingat-ingat Ariesto, Kainama, aku pakai engkau untuk tuntun orang syahadat. Jangan kau bikin aneh-aneh. Selesai kau. Begitu. Selesai ya. Baik. Why? Ke tema kita malam ini, WHY, why, mengapa? Para pemirsa, mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang mengapa, berarti harus juga dilihat awalnya. Awalnya apa? How? Sebentar Bung Ade. Baik kakak. Ya. Jadi sahabat James ya. Saya lihat sudah tidak sabar ya teman-teman di sana menantikan kajian yang super cadas ini ya. Kemudian teman-teman semua, mohon maaf jika suara saya kurang begitu maksimal karena saya berada di satu tempat. Ini saya di dapur. Saya numpang di dapur ya, bukan dapur saya ya, tapi dapur orang. Saya numpang saja gitu. Nah, kemudian teman-teman semua, wow, saya lihat di live chat ini sudah sangat antusias ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Oke, terima kasih juga untuk Bang Hendy yang sudah memberikan super stikernya. Masya Allah, terima kasih. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, besok ba'da sholat Jumat, insya Allah saya dan Ustadz Kainama akan menuntun seorang ibu dan 2 orang anaknya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi secara tiba-tiba seorang ibu menghubungi saya, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian terjadi komunikasi begitu dan alhamdulillah kita sepakat untuk bertemu di satu tempat besok dan insya Allah akan hadir Ustadz Kainama, akan hadir juga Lim Joysun atau Brother Lim Joysun, karena besok saya akan menjemput Brother Lim Joysun karena kita ada road dakwah lagi ke Jawa Barat gitu ya. Nah, teman-teman semua saksikan keseruannya seperti apa. Besok insya Allah akan hadir Brother Lim Joysun, akan hadir juga Ustadz Kainama, akan hadir juga beberapa guru-guru kita untuk kemudian menuntun saudari kita yang alhamdulillah dibukakan oleh Allah pintu hidayahnya. Amin Allahumma amin. Oke. Amin ya Allah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah kabira wa subhanallah. Berkata wasilah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, terima kasih banyak. Ya. Begitu. Siap. Sudah bisa kita mulai? Siap kakak, lanjut. Baik. Langsung. Nah, ini temanya why, mengapa. Tapi awalnya kita harus mulai dari how. How. Bagaimana mereka martyrdom. Bagaimana 12 murid itu martyrdom. Saya kasih tahu. Itu bisa begini. Tema ini berat malam ini. Berat banget. Dan saya ingin Ustadz Bung Ade, Ariesto sayang, buka Google kosong, ketik nama buku, judulnya Jesus Messiah,
tulisannya Jesus Messiah. Ada satu buku judulnya Jesus Messiah. Jesus Messiah. Mesiah. 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 Oke, itu nanti ada buku itu. Nah, itu yang double S itu. Coba diklik dulu tuh. Buku, tulis saja buku. Buku Jesus Messiah. Itu kurang itu. Yesus. Buku. Ya, buku. Paling tidak ini gambaran ya, supaya paling tidak kita baca ya, baca cerita-cerita. Gambar, Bung. Jesus Messiah itu yang mana? Oh, itu yang baris kedua, Caesar Messiah, maaf. Caesar Messiah. Yang bawahnya itu. Nah, sebelah kiri lagi. Nah, itu yang gambar kepala. Bukan, geser lagi ke kiri. Ke kanan, maaf. Geser ke kanan. Bukan Rabbi Schneider, bukan, geser lagi. Ini siapa nih yang bantu saya nih? Ustadz Aditya. Ustadz Aditya, syukran. Baris kedua dari sebelah kiri, itu sebelah kiri ya. Nah, itu tuh. Ya, 1, 2, ketiga. 1, 2, ketiga. Ya, klik. Itu. Ya, syukran ya Ustadz Aditya, dulu luar biasa, Allah balas kebaikannya. Baik. Para pemirsa, paling tidak punya buku ini dari Joseph Atwell. Baca ya, Caesar Messiah. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi saya kasih tahu aja. Ini buku pertama. Buku kedua judulnya itu buku Jesus Messiah-nya diganti, Ustadz. Aduh, saya terima kasih banget Ustadz Aditya nih, luar biasa baik, bantu. Diganti Jesus Messiah-nya diganti dengan judulnya Great Revolt. Great Revolt, saya tulis nih, Great Revolt. Sebentar. Nah, ini nih. Bukan report. Great. Nih, Ustadz lihat dulu. Great Revolt. Oke. Great Revolt. Great Revolt. Ya, oke. Iya, Great Revolt. Great Revolt. Nah, itu ya. Yang nomor, tunggu sebentar. The Great Revolt, geser ke bawah. Ustadz, ada buku yang bagus. Solar The Great Revolt. Aduh, di mana itu dia? Ada judulnya The Great Revolt. Ke bawah lagi. Great Revolt. Bukan. Jerusalem apa? Judea lah, tambahin Judea. Great Revolt. Judea apa? Pokoknya Judea. Mana dia? Itu Apokalipse tuh nomor 3 dari kiri tuh. Apokalipse. Ini dia. The Great Revolt. Oke, ya. Para pemirsa insya Allah bisa punya buku ini ya. The Great Revolt. Betul. Neil Falco. Benar. Neil ini luar biasa, datanya tepat sekali. Ya, sangat bisa dipercaya. The Great Jewish Revolt Against Rome. Udah? Nah, buku yang ketiga, The Maccabees. Saya tulis ya. Sebentar. Maccabees. Nih. Set. Bukunya The Maccabees. Ya, sudah 3 buku ini dasarnya ya. Kalau udah tahu ini enak kita ngobrolnya ya. Enak banget. The Maccabees. Ya, sudah Ustaz? The Maccabees. Iya. Buku The Maccabees. Bukunya jangan lupa Ustaz. Buku The Maccabees. The Maccabees 1 part. Bukan. The Rise of the Maccabees. The Maccabees Star. Bukan kitab Maccabees. Geser ke bawah Ustaz, pelan-pelan. Maccabees. The Maccabees. Maccabees. The Maccabees. Ke bawah lagi, dikit lagi. Ustaz. Itu tuh. Nomor 3 dah. Alhamdulillah. Sadap. The 5 book Maccabees. Sadap. Ya udah. Yang terakhir bukunya judulnya Herod the
Great. Nih judul bukunya. Start. Keempat. Kalau udah punya 4 buku ini, asoy kita. Herod the Great. Herod the Great. Wah, asik. Bunga deh. Maka itu saya kasih tahu dasar-dasarnya. Kita nggak boleh ngomong jadi apa? Apologet itu jadi nggak punya dasar ini yang bagus gitu ya. Ini bagus semua dasar. Herod the Great. Wah, sedap. Buku. Bukunya belum itu buku. Buku. Sukron Ustazi. Mantap. Buku Herod the Great. Nah, itu paling pinggir. Paling pinggir langsung. Yang hitam itu asik. Mantap. Wah, kalau baca buku ini luar biasa. Terakhir, ada lagi satu buku yang mudah didapat tapi bisa berguna. Judulnya saya tulis ya, the 12 Nah, ini Ustadz Tuan Guru, maaf, buku The 12 Caesar. Sedap. Kalau udah punya buku ini asik, bos. Beneran. Ya, jadi kita nggak susah. Kita nggak susah ngobrol sama orang-orang saudara Kristen dan Katolik. Ya. The 12 Caesar. Sadap. The 12 Caesar. Ini yang mudah didapat bukunya. Silakan baca. Jadi kita punya referensi apa ya? Referensi, wah itu dia langsung nongol gambar tuh. Waduh, bisa, udah ada di apa tuh? Wah, pokoknya pilihlah yang mana aja. Pokoknya The 12 Caesar. Boleh. Aduh, nikmat deh kalau baca buku, benar nikmat. Aduh, ya, baik ya, sudah ya. Baik. Dari semua buku-buku ini, kita menjawab pertama how. How dulu ya, Bung, dan para pemirsa semuanya. How. Nomor 1. Kefa atau Petrus dibantai tahun 64 Masehi di tempat yang sekarang jadi gereja Santo Petrus Basilika di Roma. Oleh siapa? Nero. Saya tulis ya. Kefa dibantai Nero. Saya tulis nih. Oke ya. Udah. Nomor 2-nya. Saudara Kefa. Nomor 2-nya. Saudara Kefa. Namanya Andreas. Tuh yang lagi duduk tuh. Andreas. Ini mudah-mudahan Andreas yang mualaf Pres juga lagi nonton nih, Bung Andreas. Nah, nanti insya Allah saya sama Andreas ini datang ke tempat Andreas karena beliau punya kafe, kita ngobrol di sana enak. Insya Allah. Andreas, insya Allah. Andreas itu parah Andreas itu ya. Itu tahun sekitar 60-an, 60 sampai 62 Masehi. Masih di wilayah kekuasaannya Nero. Nero gawat ini, Nero nih. Kaisar Roma nih gawat ya. Dia bantai Andreas. Ini yang jadi udah disiksa, disalib tapi dia nggak mati, Bung. Ya. Itu ada di buku, salah satu buku itu. Wih, dahsyat ini Andreas nih termasuk orang suci ya. Jadi dia jadi tanda sampai sekarang. Gini ketiknya gini. The Cross of Andreas. Ketik di Google kosong. The Cross of Andreas. Karena dia sulit mati, sulit dibunuh. Maka ada istilah yang sampai sekarang dikenal oleh semua orang yang tahu teologi. Ada namanya istilah The Cross of Andreas. Tulis gitu. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. The Cross of Andreas. Iya, gambar Ustaz. Tuh liatin tuh. Serem banget. Dia beda. Ini yang kasih gambaran bahwa penyaliban itu tidak selamanya begitu tuh. Enggak ke bawah. The Cross of Andreas ada yang, nah itu yang X.
Geser ke bawah lagi, Ustaz. Ada benar, iya ya kayak gitu, tapi geser ke bawah. Geser ke bawah, terus geser ke bawah, dia lagi disalib. X itu dia. Terus dia X dia. Dia nggak seperti salib Yesus. Dia X Andreas itu. Wih, serem sekali Ustaz. Betul, dipaku. Kaki-kaki ini habis semua, ya. Nah itu ya. Nah itu. Ya, the cross of Andreas. Dia dibantai di masa pemerintahan Nero juga. Wih, serem kalau ngeliat badannya habis, Bung. Wih, ini udah lebih parah daripada kisah yang kita tonton di film apa? The Passion of Christ. Lebih parah. Itu tulang-tulangnya dapat lihat, Bung Ade. Ih, serem. Serem sekali. Udah. Ih, serius. Makanya itu disebutnya the cross of Andreas. Diingat sampai detik ini. Diingat. Oke, udah. Lalu Yakobus. Ketiga itu Yakobus. Yakobus. Ini semua orang udah tahu lah. Semua apologet udah tahu lah ya. Digorok. Nah, tapi anehnya ini dicatat. Tolong di Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Kisah Para Rasul 12. Saya udah mulai latihan tidak pakai ayat. Jadi Kisah Para Rasul 12 1-2. Wow, supaya Abang Zuma senang. Kalau kayak nama ngomong nomor, Abang Zuma senang. Mantap. Betul. 12. Nah. Ayat 1 dulu. Ustazi, maaf, jangan marah ya. Syukran Ustazi. Ya. Silakan Bung Ade. Oke, baik. Oke. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Iya. Ayat 2-nya. Kok masih ayat sih, kayak nama gimana sih? Oh iya. Kisah Para Rasul 12 nomor 2. Silakan, Bung Ade. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Oke, ya. Ini tahun 44 Masehi. 44 Masehi. Ya, Herodes yang suruh. Jadi saya tulis di sini, nanti kita lihat terakhir ya. Siap. Nero membantai. Jangan dulu. Belum. Ustadz Aditya nih. Dahsyat Ustadz Aditya nih. Nero membantai 12 rasul. Tapi Herodes juga membantai 12 rasul. Ada dua orang. Kenapa kok kayaknya misinya satu? Apa? Membantai 12 rasul. Nanti kita lihat. Menjawab pertanyaan why dari Bung Hendy di California. Yang menjadi tema kita malam ini. Tahun 44 Masehi. Yakobus dibantai Herodes. Ya. Lalu Bartolomeus. 4. Bartolomeus itu dibantai oleh sama masih zamannya. Cuman ini serem sekali. Saya nggak mau ajak buka di Google, nggak mau. Nanti silakan pemirsa saja ya yang buka ya. Dia dikulitin hidup-hidup, Bung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bartolomeus. Wih, saya mau nangis. Asli saya mau nangis. Antara tahun 67 sampai 69. Jadi dia di tengah-tengah antara 68 Masehi. Ditombak dia nggak mati, diseret kuda dia nggak mati, digantung dia nggak mati, disalib dia nggak mati, akhirnya dikulitin hidup-hidup. Tidak mati juga, dipenggal. Allahu Akbar. Dah, lanjut. Thomas, nomor 5 Thomas. Si kembar yang kemarin kita bahas. Iya, yang kemarin. Thomas si kembar. Betul. Thomas meninggal itu tahun 72 Masehi. Thomas. Itu di daerah jajahannya Roma. Di Ethiopia. Yang memimpin pembunuhan itu adalah wali negeri dari Roma untuk Ethiopia.
diinjak-injak kuda sambil ditombak. Katanya itu kejadiannya bukan di ada dua pemahaman. Ada yang di Ethiopia dan satu lagi di India. Jadi sampai sekarang belum fix, belum clear apakah beliau itu Thomas itu di India atau di Afrika. Tapi yang jelas, Bung, dia diinjak-injak kuda terus ditumbak. Oleh sebab itu, Thomas itu lambangnya adalah lingkaran, terus ada tombak yang menembus banyak. Coba lihat, apa lambang Thomas, lambang martir Thomas. Coba ketik. Karena tembus semua banyak itu, kiri kanan tembus itu. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari mulut, dari mana. Thomas, lambang apa? Lambang martir Thomas. Dia banyak tombak menembus itu. Thomas itu mati di India itu. Thomas. Ya pokoknya nanti carilah. Oke ya. Terus lanjut. Lalu Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus. Itu dilempari batu sampai mati. Kisahnya sama dengan Stefanus. Sama banget, dilempari batu sampai mati, ya. Lalu siapa lagi? Itu sudah Thomas, terus 6 Yakobus anak Alfeus. Saya tulis kok, saya tulis. Yakobus anak Alfeus. Dah, ya. Itu. Nah, sekarang yang ini nih seru nih. Ini yang seru nih. Ustadz, minta tolong. Kita ke Simon orang Zelot. Ini matinya, waduh, nomor 7 ya. Simon orang Zelot. Tolong ketik, how did apostles die. Nih gini Ustazi, yang paling bawah nih. Nih. How did apostles die? Coba ketik, coba ketik. Kita mau lihat nih. Ya. Kita mau lihat. How did apostles die? Nanti carinya overview Bible. How did apostle dies? Mana dia? Yang overview Bible. Geser ke bawah, Ustaz. How did apostle? Geser ke bawah, Ustaz. How did apostles die? Ah, itu tuh ada tuh. Overview. Iya, syukran, Ustaz. Syukran. Ya. How did the apostles? Geser ke bawah pelan-pelan, Ustaz. Geser ke bawah. Semua bisa nanti cari di sini ya. Meninggal how-nya tuh bagaimana bisa dicari sini. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Ini hujan besar sekali di sini. Cari yang sama kakak. Ya, Simon orang Zelot. Mana dia? Simon the Zelot. Kelewatan Ustaz. Naik lagi pelan-pelan Ustaz. Ada tulisan hijau. Ah, oke, pelan-pelan. Ada tulisan hijau Simon. Pelan-pelan. Pelan-pelan Ustaz. Turun lagi, turun pelan-pelan. Pelan-pelan, nanti ada daftarnya itu. Ada daftarnya, gimana kita tahu itu. Simon, Andrew, James, John. Geser ke bawah, bukan. Simon the Zealot. Simon the Zealot. Simon the Zealot. Oke, klik. Oke. Simon the Zealot, oke. Oke ya. Moses in trust. And when Bishop run. Itu dari there are numerous di blok Ustadz sampai honor them. Ya, geser di blok lagi terus. It's traditional. Oh enggak itu aja lah, enggak usah lah berarti. There is like mania yang titik-titik aja lah Ustaz. Tunggu bukan ya. Kingdom of Iberia. Oh boleh lah ini dulu, boleh ini dulu, boleh. Boleh ini dulu, boleh. Asik nih. Justus Sulpicius. Lihat ya. Oke. Silakan Ustaz. Dibawa ke Google kosong. Mantap.
Ya, jadi pemirsa kalau ingin lihat yang ini, Bung Hendy California dan semua yang di Amerika bisa lihat itu ya. Untuk how. Silakan Bung Ade. Baik. Oke. Pada abad kelima, Musa dari Korene menulis bahwa Simon orang Zelot menjadi martir di kerajaan Liberia. Legenda emas mengatakan dia menjadi martir di Persia pada tahun 65 Masehi. Oke. Orang Kristen Ethiopia percaya dia disalibkan. Naik. Pada tahun 61 Masehi di Inggris, pada abad ke-16, Justus Lipsius mengklaim bahwa dia digergaji menjadi dua. Sebentar. Tradisi timur mengklaim. Siap. Ulang lagi. Oke. Naik. Dari situ aja yang orang bukan. Dari orang Kristen. Ya. Akun lain. Sip. Oke. Orang Kristen Ethiopia percaya dia disalibkan di Samaria. Akun lain mengatakan dia disalibkan pada tahun 61 Masehi di Inggris. Pada abad ke-16, Justus Lipsius mengklaim bahwa dia digergaji menjadi dua. Tradisi timur mengklaim, naik lagi Bang Aditya. Tradisi timur mengklaim dia meninggal karena usia tua di Edessa. Oke. Ya, digergaji, screenshot. Kenapa kok orang-orang Roma ini dan Herodes paling tidak suka? Nah, ini dasar kita menjawab tema kita malam ini. Why? Mengapa? Bukan how. Bagaimana? Bukan. Kalau bagaimana meninggalnya, martirnya itu, ya. Siap. Ustadz Aditya buka mic dulu dong. Kalau Ustadz Aditya bilang sebagai muslim ya, saya tanya sebagai perwakilan muslimin. Ustadz Aditya buka mic. Kalau dalam Islam meninggal membela agama itu namanya apa? Martir. Iya, martir. Dalam bahasa Islamnya apa? Mati syahid. Meninggal syahid. Syahid. Syukron. Dan syukron, Tuan Guru. Bung Ade syukron dan Ustadz Aditya syukron. Syahid mereka ini bukan syahid Kristen. Bukan syahid Trinitas. Ini jawaban kita untuk mengapa. Why? Mengapa 12 murid itu dibantai sama Herodes dan seluruh kaisar-kaisar Roma paling gak suka. Karena mereka syahid martirdom bukan untuk Trinitas tapi tauhid. Nah lo, ini mulai pelan-pelan mulai masuk kita. Nah, mulai ini orang mulai. Dornya nggak usah itu. Kenapa saya berani bilang gitu? Ya? Kita mulai awalnya, informasi awal buat kayak nama berani bilang begitu. Oke? Baik. Kembali Ustadz Aditya. Ustadz sih, maaf. Kembali ke Haudit Apostel Dai yang tadi tuh. Hauditnya yang Haudit. Oke. Naik sampai atas, cari Jude. Tulisannya Jude. Naik ke atas, bukan turun ke bawah. Bukan Jude. Naik ke atas yang tadi yang tulisan hijau-hijau. Yang tulisannya hijau-hijau itu, yang banyak pilihan nama itu, Ustaz. Jude. Enggak, cari aja, ntar Jude ntar dinongol. Haudit. Naik ke atas dulu sampai mentok. Naik ke atas nanti ada tulisan hijau yang tadi tuh. Simon, Thomas, Andreas, segala macam. Bartolomeus, Simon orang Zelot. Cari yang Jude. Jude apa? Jude aja tuh, Jude. Ya. Jude, habis James, habis Matius, James, Jude. Silakan. Ya klik, syukran Ustaz. Jazakallah. Baik ya. Blok Ustaz. Paragraf pertama dan paragraf kedua. 1, 2, 3 ada, maaf. 1, 2, 3.
Iya, sampai yang tulisan miring itu, Ustaz. Sampai tulisan miring. Them, terakhirnya them. It's nah, dari atas, dari bukan Johnny, bukan. Naik lagi dikit. Naik lagi dikit, Ustaz. Naik lagi dikit. Afwan, jangan marah. It's traditionally terus sampai them. Syukran. Iya, syukran. Jazakallah. Silakan Bung Ade yang baca, jangan saya yang baca, ntar kira bohong lagi. Baik. Oke. Secara tradisional diyakini bahwa Yudas menjadi martir di Suriah dalam perjalanan misionarisnya dengan Simon orang Zelot. Tetapi tidak jelas seberapa dapat diandalkannya tradisi ini karena berasal dari kisah yang ditemukan dalam kisah Simon kisah Simon dan Yudas sebuah teks yang meragukan yang penuh dengan kisah-kisah legendaris. Menurut The Golden Legend, Simon dan Jude memerintahkan setan untuk keluar dari berhala dan menghancurkan gambar mereka. Stop dulu Bung Ade, maaf ya. Maaf. Geser kanan sedikit, Ustadz ya. Tolong di screenshot. Tolong di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut The Golden Legend, Simon dan Jude memerintahkan setan untuk keluar dari berhala. Sebentar. Di sebelah kirinya, bahasa Inggrisnya, according to the Golden Legend, Simon and Jude commands demons to come out of idols. Idols ini patung keagamaan. Yang pada saat itu sudah ada. Idols. Idols itu gambar apa? Patung apa? Patung Jesus. Ya bukan saya yang bicara ini, The Golden Legends. Apa sejarah yang aduh, udah nggak tahu lagi deh mau bilang apa. Demons itu setan. Demons to come out of idols and destroy their own images. Gambar-gambar. Ya. Gambar-gambar apa? Maaf, jangan marah. Maaf. Gambar itulah, udah ngerti lah maksud saya gambar ya. Ya, betul. Udah ngerti lah. Udah ngerti ya? Udah paham ya? Saya nggak bisa bilang. Ya, oke. Silakan dilanjut, Bung Ade. Sayang, maaf. Siap. Naik, Bang Aditya. Naik lagi. Ya. Paragraf berikutnya. Ya. Oke. Dan ketika para uskup melihat ini, mereka berlari ke arah para rasul dan memotongnya sampai mati segera. Dan pada jam sebentar, terima kasih lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf banget. Ini banyak saya potong. Saya mohon maaf banget. Screenshot pemirsa. Kenapa saya berani ngomong kayak tadi? Kenapa? Nah ini sambil menjawab temanya Bung Hendy. Why? Ini why-nya itu kita mulai dari sini. Itu dibaca. Dan ketika para uskup melihat kok ini, uskup? Iya. Hubungannya dengan tadi. Betul, And when they cast demons out from the idols. Ketika mereka mengusir setan dari patung-patung dan gambar-gambar itu. Yang dipujai oleh siapa patung-patung dan gambar itu? Ngerti nggak ini arahnya? Ya, pelan-pelan lagi saya ulang. And when they cast out the demons from the idols and images, ketika Simon dan Yudas mengusir setan dari patung-patung dan gambar-gambar itu, ini punya siapa? Punya ini, tuh baca tuh. Iya betul. Punya para, udah jangan disebutin, ya. Ya, para uskup. Iya. Mereka marah. Para uskupnya ini lari ke arah para rasul itu dan memotongnya sampai mati segera. Iya, oke. Mantap. Sudah ngerti ya? Lanjut. Siap. Lanjut. Oke, baik. Dan ya, oke. gimana? Naik lagi, Ya. naik.
Udah nggak Adit, ya? nggak usah Oke, selesai. Sama ceritanya sampai bawah Oh, sama. Oke, Sama, oke, oke. iya. Siap. Ya, pemirsa sudah di screen capture ya, gitu ya. Oke ya, baik. Begini, lanjut ke bagian kedua. Tadi bagian pertama. Siap. Dari HOW, how they died. Kita mulai dari bagaimana mereka meninggal, bagaimana mereka syahid, bagaimana mereka mati. Ya, kita bisa tahu mengapa orang kok kayaknya semangat banget untuk membunuh Ya. mereka. Ya, baik ya, sudah siap ya? Siap. Ini agak keras, keras malam ini, keras Mantap. Iya. keras banget ya. Baik, kita mulai dari gini. 12 Rasul kita sudah tahu matinya mengerikan semua ya, mengerikan semua. Dan itu hanya ada di dalam masa Nero, Caesar, Kaisar Roma, dan semua kaisar-kaisar Roma, ditambah Herodes. Tadi kita udah baca ya, Sudah kita. Yakobus dibunuh oleh pedang oleh Herodes. Baik, kita mulai sekarang. Kisah Para Rasul 7 nomor 58. Tuh, saya udah nggak ngomong ayat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kisah Alhamdulillah. Kisah Para Rasul 7 nomor 58. Ya. Oke. Silakan buka deh. Baik. Siap. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ada nama yang terlibat selain Nero, Herodes. Sekarang ada nama ketiga nih yang terlibat. Siapa namanya? Wow. Saulus. Siapa Saulus itu? Paulus, sang pembunuh para pengikut Yesus. Why? Kan pertanyaannya why? Kenapa? Betul. Kita bisa dapat. Nggak boleh asal tembak. Ya gimana? Bung Ade? Ini kakak gini, saya potong sedikit. Iya. Kakak. Iya. Ini semakin terang benerang karena beberapa bulan yang lalu kakak dan saya pernah bahas tentang kaisar siapa? Kaisar siapa? Siapa? Iya, Raja Herodes. Raja Herodes. Raja Herodes. Ya. Bagaimana kemudian Raja Herodes melakukan kerjasama yang apik, bahkan Saulus bagian dari keluarga dekat Raja Herodes. Wah, ini semakin nampak ini kakak. Lanjut. Itu tentang Raja Herodes. Ya. Tapi malam ini kan why? Kenapanya yang diminta sama Bung Hendy dan seluruh pemirsa pengen tahu kenapanya, bukan siapa, bukan. Bedain ya. Iya, siap. Bedain. Nah, inilah Kainama ya. Kainama tuh bukan seperti apologet Kristen itu, enggak. Ya? Enggak. Kenapa dan siapa, bagaimana itu beda, 3 kata yang beda. Pertama, kenapa? Why? Lalu siapa? Who? Lalu bagaimana? How? Nah, yang 2 ini sudah pernah kita bahas kan, Bung Ade? Betul. Siapa Herodes? Siapa itu Saulus dari Tarsus? Kilikia, betul. Turki. Siapa dia? Sudah. Betul. Dia adalah keluarga, itu tidak bisa dipungkiri lah. Saulus itu keluarga, udah jelas lah, dia turut-turutannya sudah jelas. Ya, sudah jelas itu ya. Dia keluarga Herodes, ya. Sudah. Ya. Yang sekarang ini puncaknya. Bung Hendy ini jeli dia, puncaknya diambil. Kenapa? Baik, kita mulai ya. Sudah tahu dari Stefanus. Lalu ketik di Google kosong Barnabas Wikipedia. Barnabas Wikipedia. Barnabas Wikipedia. Wow, memang mantap. Barnabas Wikipedia.
Ya, jadi nggak boleh sembarang-sembarang comot-comot enggak. Harus terstruktur jadi komprehensif. Terstruktur. Jadi ada langkah-langkahnya. Barnabas Wikipedia yang mana itu? Barnabas Wikipedia. Enggak, bukan. Itu yang bawah tuh, nomor 3 tuh Ustaz. Barnabas Wikipedia. Ya. Oke, klik. Syukran ya Ustazi. Geser ke bawah, cari martyrdom. Martyrdom tulisannya. Martyrdom. Ah, itu. Oke, sebentar Ustaz, sebentar. Church tradition. Paragraf pertama kedua di blok. Church ya sampai dengan to that di blok. Harus urut, nggak boleh acak-acakan, nggak boleh. Jadi pemahaman para pemirsa tuh urut sesuai dengan ceritanya. Silakan Bung Ade. Oke. Tradisi gereja yang berkembang di luar kanon Perjanjian Baru menggambarkan kemartiran banyak orang kudus, termasuk legenda kemartiran Barnabas. Dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi tertentu yang datang ke Syria dan Salamis Aditya, oke. Di mana Barnabas kemudian memberitakan Injil, sangat jengkel atas keberhasilannya yang luar biasa menimpanya ketika dia sedang berdebat di sinagoga, menyeretnya keluar dan setelah siksaan yang paling tidak manusiawi melemparinya. Melemparinya dengan batu sampai mati. Kerabatnya John Mark yang menjadi penonton aksi biadab ini secara pribadi menguburkan jenazahnya. Bang Sebentar Bung Ade, maaf. Sebentar Bung Ade. Sebentar, ulang lagi. Itu perhatikan. Setelah apa itu? Setelah yang tidak manusiawi itu apa? Penyiksaan apa? Geser lagi sedikit. Sedikit lagi Ustaz. Setelah siksaan yang paling tidak manusiawi, melemparinya dengan batu. Oke, turun Ustaz. Oh, kejauhan. Ya. Oke. Syukran. Setelah siksaan yang paling tidak manusiawi, melemparinya dengan batu sampai mati. Kerabatnya itu keponakannya. Namanya John Mark. Siapa itu John Mark? Markus. Wow. Markus yang kubur Barnabas. Jadi ada orang yang bilang kitab Barnabe itu palsu gimana, dia pamannya Markus yang menulis Gospel Markus. Gimana antum? Pamannya ini. Oke, silakan dilanjut, Bung. Baik. Naik Bang Aditya. Naik. Oke. Naik lagi ke atas sedikit lagi. Oke. Meskipun diyakini dia mati syahid dengan dilempari batu, kisah apokrif Barnabas menyatakan bahwa dia diikat dengan tali di leher dan kemudian diseret hanya ke tempat di mana dia akan dibakar sampai mati. Oke ya, dahsyat ya. Terus ini, jadi kita urut. Kenapa orang-orang di sekitar Yesus itu yang dibunuh? Ya. Orang-orang di sekitar Yesus saja yang dibunuh. Ya. Yang membunuh Barnabas itu namanya Elimas. Ada di Kisah Para Rasul 13 nomor 8. Kisah Para Rasul 13 nomor 8. Silakan. Yang membunuh Barnabas di strangled, disiksa, di sayat-sayat, baru diseret. Kisah Para Rasul 13 nomor 8. 13 nomor 8. Namanya Elimas itu yang bunuh. Makin mempesona teman-teman semua. Ya, silakan. Oke. Siap. Tetapi Elimas, wow. Ya. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Dia yang bunuh Barnabas. Namanya Elimas.
namanya Elimas ya. ya. Sudah jelas ya. Kenapa Ya. kok nama seorang pembunuh Barnabas ada di dalam kitab suci? Iya, iya. Itu pertanyaannya. Menarik ini. Menarik ya. Menarik, Oke, sebentar. Siap. Langsung lanjut. Lanjut ya. Mengapa? Mengapa ya? Mengapa? Wow. Karena Yesus nabi. Harus dibunuh. Harus dibunuh. Yesus tidak boleh nabi. Sekali lagi, Yesus tidak boleh nabi pada saat itu oleh para pembunuh itu. Yesus tidak boleh jadi nabi. Nah, Yesus harus jadi pernah dengar nggak kata-kata ini? Divi apa? Filia. Anak Allah. ya, ya. Apa itu? Filios, Deos, Atheos. Theos Filios. Huios Theos. Huios Theos. Pada zaman kekaisaran Nero, Jesus tidak boleh jadi hanya nabi, tidak boleh. Orang-orang yang memegang pengetahuan bahwa Jesus hanya nabi, bantai. Ya. Ini jawabannya mengapa? Why? Why? Jesus tidak boleh jadi nabi. Dia harus jadi huios theos. Ya, ya, ya. Bahasanya itu apa? Sebelum jadi Vicarium Filidei. Filidei. Dia harus jadi Filidei. Huios Theos. Dia harus anak Allah atau Allah itu sendiri. Kalau ada orang yang bilang dia nabi dan orang-orang dekatnya, kemarin kita udah bilang ya, kemarin kita udah bahas ya, bahwa 12 murid ini adalah keluarga, yang di luar keluarga tidak boleh. Saulus keluarga bukan? Keluarga. Paulus itu keluarganya Yesus bukan? Bukan. Tidak dikenal siapa Yang oke, baik. Yang 12 rasul ini keluarga Yesus bukan? Adik, sepupu, ya. Kemudian Saudara tiri, misan, semua lingkup keluarga. Nah, loh. dan semuanya tidak ada yang bilang Yesus Tuhan. Yes. Semuanya panggil dia Sayyid. Ustadz Aditya, maaf. Para pemirsa aku mohon maaf ya, harus detil. Para pemirsa aku nggak mau cuman lewat, harus detil. Betul. Ustadz Aditya, ketik Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Ya, itu sebentar ya, sebentar saja. Alkitab bahasa Arab itu Matius itu kalau nggak salah. Sebentar. Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Nanti pilihnya yang Filipi 4:13 itu. Ustaz Afwan jangan marah. Alkitab bahasa Arab. Filipi, ya itu 4:13, diklik. Sebentar. Saya cari ininya, bacaannya, nomornya. Saya nggak mau bilang ayat lagi. Nomornya saya cari. Sebentar. Oh, Yohanes, ngapain susah-susah? Yohanes spasi 14, maaf. Enggak. Di Alkitab bahasa Arab yang tadi itu, yang di kotak bawah itu yang putih. Kotak bawah kan ada putih kosong tuh, Ustaz. Ketik Yohanes spasi 14 tanda bagi 5. Ngapain susah-susah? Ini buktinya. Yohanes spasi 14
Tanda bagi 5. Tanda bagi 5. Iya, Ustazi. Ngapain susah-susah? Jelas kok. Iya, dibesarkan. Dibesarkan Ustazi. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya baca. Faqala lahu Thomas. Faqala lahu ya Sayyid. Tuh lihatin di sebelahnya. Ya Sayyid. Iya betul. Wow. Dia dipanggil apa? Apa? Sayyid. Oke. Mantap. Lalu ganti 5-nya ganti 8. Diklik aja, Ustaz. Diklik aja. Ah. Enggak. Ada tanda panahnya itu yang diklik, bukan angkanya. Tanda panah. 6. Sekali lagi 7. 8. Saya baca lagi. Qala lahu Filipus. Qala lahu Filipu. Dia panggil apa? Sayyid. Ya Sayyid. Nggak ada 12 murid panggil Yesus apa? Nggak ada. Sayyid. Ada ya? Nah orang, ngerti ya? Udah ngerti ya? Nah orang-orang di sekitaran Yesus, keluarganya yang disebut rasul-rasul ini, yang tahu bahwa Yesus tidak pernah jadi Tuhan ini, tapi Sayyid. Lalu ada panggilan lain untuk Yesus adalah Mu'alimun. Itu Mu'alimun itu tunggu sebentar. Mu'alim. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Saya cari. Jadi panggilannya Yesus tuh ketahuan. Ke bawah, Ustadz, ke bawah, geser ke kotak kosongnya. Ke kotak kosong. Ketik Markus 10 tanda bagi 17. Markus 10 tanda bagi 17. Markus 10 tanda bagi 17. Ini akan kita kerucutkan langsung nih. Cari. Ya, saya bacain ya. Tadi sudah ya, semua murid itu, semua keluarganya, saudara sepupu, saudara tiri, saudara misan, keluarga lah pokoknya itu panggil dia Said sama apa? Wa bainama huwa kharijun ila tariqah jara ilaihi rajulun wasajada lahu wasalalahu. Ya. Oke. Dia panggil apa? Tuh lihat di baris kedua. Ayuhal mu'alimun salihun. Tuh. Mu'alim soleh. Iya betul. Tuhan dari mana lo? Dari mana lo? Oh, ngaco aja. Dipanggilnya namanya soleh. Tuh baca, bukan kayak nama yang bilang Yesus tuh dipanggilnya soleh, tuh. Ntar bisa menghina lagi. Enggak, gua nggak menghina. Ngapain menghina, rugi. Enggak. Itu ditulis betul. Al-mu'alimu as-soliho. Ayuhal mu'alim. Ya mu'alim. Jadi panggilnya mu'alim. Sayyid, ya Sayyid. Udah, kelamaan di sini. Oke ya. Setiap orang di lingkungan keluarganya yang 12 itu, Bung, itu semuanya nggak ada yang mengakui dia Yesus. Ya. Itu yang membuat Herodes marah. Pertama kali yang dilakukan Herodes apa? Membunuh bapaknya Yohanes Pembaptis. Ya. Kita ketik Bung lagi. Ustadz, Tuan Guruku sayang, ketik The Gospel of James Proto-Evangelium. The Gospel of James Proto-Evangelium. The Gospel of James. The Gospel of James Proto-Evangelium.
Oke, enter coba. Iya, sebentar, geser ke bawah. Ah, itu Church Father tuh. Church Father, Ustadz. Syukran. Ya. Oke, sudah. Oke, cari nomor 23, Ustadz. 23, Ustadz. Cari nomor 23 di blok. Cari nomor 23. Itu baru 4. 5, terus 6. 23, Ustadz. 23 tuh paling bawah kalau nggak salah. Udah mau habis itu. Habisnya ini sampai 24. Nah, itu 23 di blok, Ustaz. Di blok. Ya. Pertama kali yang dibunuh sebetulnya bukan 12 murid. Dan bukan Stefanus, bukan pula Barnabas. Dia mulai awal pembunuhan itu dari bapaknya Yohanes Pembaptis. Silakan Bung Ade. Wow. Dan Herodes mencari Yohanes dan mengirim petugas ke Zakaria dengan mengatakan, "Di mana kamu menyembunyikan anakmu?" Dan dia menjawab, berkata kepada mereka, "Saya adalah hamba Tuhan dalam hal suci dan saya terus menerus duduk di bait Tuhan. Saya tidak tahu di mana putra saya berada." Dan para perwira itu dan pergi melaporkan semuanya itu kepada Herodes. Dan Herodes sangat marah dan berkata, putranya ditakdirkan untuk menjadi raja atas Israel. Dan dia mengatakan, katakan yang sebenarnya di mana anakmu, karena Anda tahu bahwa hidup Anda ada di tangan saya. Dan Zakaria berkata, aku adalah martir Tuhan. Jika kamu menumpahkan darahku naik ke atas, karena Tuhan akan menerima rohmu, karena kamu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di ruang depan bait Tuhan. Dan Zakaria dibunuh menjelang fajar, dan anak-anak Israel tidak tahu bahwa dia telah dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan tadi tuh. Bapak Zakaria dibunuh karena Yohanes Pembaptis sebetulnya yang jadi raja Israel. Yohanan dibunuh, digorok di depan bait Allah. Darahnya berceceran. Bahkan ada di nomor berikutnya itu, di paragraf berikutnya, darahnya Nabi Zakaria itu jadi seperti batu keras dan bisa bersuara darahnya. Dibantai dari awalnya. Siapa? Pamannya Jesus, Zakaria, suami Elizabeth, sepupu Maria, ibundanya Jesus. Dibantai semua, pokoknya yang urusan nabi-nabi ini dibantai. Oke, lanjut. Setelah membunuh Zakaria, lalu apa yang dilakukan? Setelah membunuh Zakaria, anaknya dibunuh. Namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Cerdas sekali Bang Hendy. Iya. Request tema ya. Ini berat. Matius 14 nomor 5. Masya Allah. Matius 14 nomor 5. Oke. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Nah lo, wow. Ya, mantap. sebentar. Ya, lanjut. Ini di screenshot dulu, Di screenshot. Sebentar. Ya, bahwa memang Herodes yang bunuh. Jadi Herodes membunuh Yakobus, Herodes membunuh papinya. Itu memang dia bantai. Nggak boleh ada keluarga Nabi di situ. Nggak boleh. Dibantai. Ya. Dibantai. Mana dia? Sebentar. Aduh, saya tuh suka lupa ingat.
Eh, jadi Zakaria sudah dibunuh. Yohanes baru mau dibunuh, sementara Yakobus sudah dibunuh. Itu toh ternyata ya. Iya. Iya. Oke, Nah ini, oke. nah ini, Lanjut, Kakak. nah ini, sebentar. Ya lanjut. Masya Allah. Itu di kitab Matius juga kalau nggak salah itu. Matius itu yang Sabar ya sahabat Ikhwan Fillah. sabar ya Karena, sebentar. Kajian kita, kajian Ustadz Kenama itu. Matius 14 benar tadi ya, nomor 5 ya. Iya betul. Coba nomor 10-nya, nomor 10. Nomor 10-nya. Nomor 10. Nomor 10. Silakan. Baik. Ya. Oke. Ya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Nah lo. 11. Oke. Dan Ya. kepala Yohanes, sorry saya ulangi, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebelah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Sadis, men. Baik. Sadis dia. Jadi pemirsa tolong di screenshot semua tampilan malam ini ya. Di screenshot agar menjadi jejak digital Kainama, Jim Media Channel, dan Aditya Taleng Channel. Tidak fitnah, tidak menyerang, tidak menistakan, tidak menghujat agama lain. Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Kita urut. Ya. Kita urut. Lalu apa hubungannya dengan Nero? Ini ke arah sana. Ya. Yes. Semua yang terikat di dalam Herodes punya rencana itu ada keterangannya, ada informasinya. Dan itu valid, bukan asumsi liar, bukan tafsir liar kayak kemarin orang bilang, Kainama bilang Yesus lahir di Tel Aviv. Jangan ikutin orang itu lagi. Ya itu bisanya cuma fitnah. Tidak kasih data gitu. Mari kita urut pelan-pelan ya. Baik. 12 murid yang adalah keluarga Jesus dibantai. Kita udah lihat tadi. How-nya, bagaimananya, sudah. When-nya, kapannya, sudah. Ya. Siapa yang membantai? 3 nama. Herodes, Nero, Saulus. Sudah dapat tuh ya. Ya, diulang lagi. Ya, data-datanya tadi silakan dicek lagi. Udah. Seluruh keluarga Nabi bantai. Ternyata bukan hanya 12 saudaranya Jesus. Saudara sepupu, saudara tiri, saudara misan, saudara dibantai semua. Stefanus dibantai. Barnabas dibantai. Penggantinya Judas Iskariot namanya Matias. Dibantai. Dan itu parah Bung Ade. Kalau kita baca buku itu. Matias penggantinya Judas Iskariot sebagai rasul ke-12 itu. Kan ada pemilihan tuh. Kan Judas Iskariot mati. Diganti sama Matias. Matias dibantainya lebih dahsyat lagi. Dibantai. Dalam pemerintahan Nero. Dibantai. Habis. Nah 12 ini udah habis. Orang pikir sudah. Enggak. Stefanus dibantai. Barnabas dibantai. Ya. Dan ternyata 12, setelah 12 dibantai lagi, sebelum 12 Nabi Zakaria dibantai. Yohanes Pembaptis dibantai, dipotong, ditaruh di atas nampan kepalanya. Ya, oke. Lalu kita mulai kemana? Sebetulnya kenapa? Ini pertanyaan puncak.
Kenapa kok dia nggak suka banget? Ya, ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Wow, keren. Kisah Para Rasul 13. Silakan Bung Ade. Baik. Warnanya begini ya. Oke. Sekran Ustadz Aditya. Oke, siap. Ustadz Aditya channel tuh gini selalu bilangnya. Mempesona, sadar. Mempesona, Mempesona. ya betul. Mempesona. Oke. Silakan Bung Ade sayang. Ya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1 Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Mati semua nabi ini, mati. Wow. Dibantai. Asal lo tahu aja. Pokoknya di mana ada Nabi Saulus di situ, ada nama Saulus di situ. Nabi-nabi yang ada nama Saulus dan Herodes habis dibantai. Habis. Kita udah buktikan tadi kok Barnabe mati kok. Betul. Ya, Stefanus mati kok. Betul. Di mana? Ya. Dibantai. Lukas 13 nomor 1. Lukas 13 nomor 1. Silakan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nama keempat nongol. Pertama tadi sudah Herodes, Nero, Paulus. Nama keempat nongol. Ini masih satu ikat ini. Satu Wah. ikat. Ya. Sapupu. Kalau kata orang Indonesia, sepupu. Sepupu. Dia bantai 2 orang Ya. pengikut Yesus yang tidak disebutkan namanya. Darahnya diambil itu orang, ditaruh untuk persembahan dewa-dewa yang kemarin kita bilang itu. Ada orang Roma yang menyembah dewa-dewa, Adonis, Aphrodite, Perseus, Zeus, Hermes, Hades. Ya. Jadi Balik lagi ke Lukas 13. Ya, gimana? Bahasa kasarnya begini, Kakak. Ya, Aditya, kita bunuh saja itu Aristus. Kita bunuh saja itu Ustadz Kainama. Kalau kita tidak bunuh nanti kita punya kebohongan ini ketahuan. Kira-kira ceritanya begitu. Begitulah kira-kira. Lanjut, Kakak. Silakan. ya. Kembali ke Lukas 13 nomor 1. Oke. Ya. Oke. Tuh ya, oke, udah. Ini kan sudah kan? Tuh lihat tuh. Oke, sudah. Ya kan? Sudah. Orang-orang Galilea yang darahnya orang Galilea. Yesus itu orang Galilea bukan? Nazaret itu di Galilea kan? Betul. Semua tetangganya dibantai, bukan cuman saudaranya, bukan cuman Nabi Zakaria, keluarga dibantai semua orang di Galilea. Lihatin itu kelakuan itu, lihatin itu. Wow. Ya. Darahnya dicampur. Ya, oke, lanjut. Markus 3 nomor 6. Markus 3 nomor 6. Mengapa? Kan pertanyaannya mengapa? Ya, harus dibantai, kalau enggak kacau. Harus dibantai. Wah, ini keji. Silakan Bung Ade. Baik. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Geser ke bawah, Ustadz Aditya. Herodiannya diklik.
Wah, ini kayaknya mandek. Oh, lah. Ya. Ke bawah Ustaz, pelan-pelan ke bawah. Herodian, orang-orang Herodian, masukin orang-orang pendukung. Nah, itu tuh definisi. Definisi apa? Oke. Di blok. Pemirsa. Maskulin, orang-orang Herodian, pendukung keluarga Herodes. Duar. Paulus, keluarga Raja Herodes. Duar. Ya. Harus dibantai, harus dibantai. Sebentar saja. Saya balas ini dulu. Maaf ya Bung Ade. Ada WhatsApp. Siap. Maaf. Oke. Roma 16 nomor 11. Bang Aditya, Roma. bacakan dulu Bang Aditya ya. Oh iya. Iya, Bang Karena Aditya saya ya, di sini Ustaz Aditya. Rame saya di sini ya. Ya. Roma 16 nomor 11. Silakan Ustaz Aditya. Mempesona. Bismillah. Nggak pakai Bismillah Ustaz ya. Nggak pakai, gimana? Nggak mempesona nih. Ya silakan Fadal. Oke, baik. Ustaz. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah. Sorry, saya ulangi. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Oke, baik. Syukron Ustazi. Herodion tadi kita udah lihat ya. Keluarga besar Herodes. Ngerti ya? Ya. Kembali lagi ke yang tadi. Afwan Wasif. Ustazi. Herodionnya sudah jelas keluarga besar Herodes. Sudah jelas itu. Ini yang memberi salam Paulus. Ngerti ya? Salam para pemirsa akhi wal ukhti muslimin wal muslimah rahimakumullah. Salam ini diberikan oleh Paulus kepada Herodion, keluarga besar Herodes. Ya. Oke, geser ke bawah Tuan Guru. Oke, pelan-pelan. Terus. Temanku sebangsa, temanku dulu coba lihat, temanku. Oke, klik itu Sugenes. Oke, Sugenes ke bawah. Dia bilang temanku, bohong. Tuh yang dalam AV. Dalam AV, ya. Itu dulu dibawa ke ini, ke Google Translate. Semuanya Ustaz di copy ini? Enggak, itu aja ya. Iya udah benar begitu. Benar sekali, benar. Oke. Ya, benar Ustaz. Benar. Ya. Siap-siap Dor. Nah, tuh lihat. Kerabat, Paulus. Ya, silakan. kerabat, sepupu, kerabat 2, kerabat 1. Ya. Oke. Siap. Paulus sepupu dan kerabat keluarga Herodes. Nah, Oke. lu. Oke ya. Oke. Enggak, itu salah kayak nama. Baik, balik lagi ke yang tadi Sugenes. Sugenes itu, Stasi, Sugenes. Yang Sugenes. Ya, oke, ke bawah. Geser. Oke. Yang nomor 1 definisinya dari bahasa Inggris tuh, nomor 1, nomor 2 tuh. Di blok. Enggak, bawa. Itu. Dari nomor 1 sampai nomor 2. Silakan. Nomor 1-nya kita lihat apa? Ya, Silakan. Bang Aristo silakan, sudah. Silakan. Silahkan Abang Aditya aja karena saya rame sekali orang sini. Oke, siap. Ya. Ya. Oke. 1.
Dari kerabat yang sama, mirip dengan terkait dengan darah. 2. Dalam arti yang lebih luas, dari bangsa yang sama, sesama sebangsa. Ini kan? Itu sesama sebangsa kalau pengertiannya lebih luas. Pengertian intinya adalah sedarah. Lihat itu. Oke ya. Sebagai puncaknya. Sebagai puncaknya kita udah tahu kenapa dia mau bantai terus, bantai apa-apa itu bantai. Baik, inilah dia. Keluarga Herodians. Ketik di Google kosong Ustaz. Herodians. Herodians pakai N. Herodians. Google kosong. Terus Herodian, Pakai S. Ya itu Ya, gitu sudah. aja udah. Ya Herodians ya udah. Ya. Herodians. Ya klik. Ya Wikipedia Ustaz. Wikipedia. yang paling atas ini ya. Iya. Herodians. The Herodians. Iya, The Herodians ya itu. Ya. Ya. Siap-siap ini puncaknya, cungnya. Kenapa? Ya, Gitu ya. Silakan. Yang The Herodians itu diblok. Ustaz sih. Paragraf pertama. Siapkan hatimu. Bukan kayak nama yang ngomong. Tabahkan hatimu. Iya. Silakan, Ustadz Aditya. Oke, baik. Herodian atau Herodiani adalah sekte Yahudi Helenistik yang disebutkan dalam Perjanjian Baru pada dua kesempatan. Saya ulangi, dalam Perjanjian Baru pada dua kesempatan, pertama di Galilea dan kemudian di Yerusalem memusuhi Yesus. Buka kurung Markus 3 nomor 6, Markus 12 nomor 13, Matius 22 nomor 16. Lihat juga Markus 8 nomor 15, Lukas 13 nomor 31 sampai dengan nomor 32, Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Dalam setiap kasus ini, nama mereka digabungkan dengan nama orang Farisi. Oke, syukran Ustadz. Paragraf kedua. Nanti puncaknya, boomnya itu di paragraf ketiga. Paragraf kedua dulu, biar siap-siap hatinya tuh. Sudah jelas ya tadi ya, sebentar. Ustadz boleh kembali dulu ke Google Translate yang tadi. Biar pemirsa screenshot. Naik ke atas Ustadz. Naik ke atas. Herodes tidak pernah beragama Yahudi. Dia adalah sekte Yahudi Helenis. Helenis tahu itu apa? Helenis adalah agama orang Yunani penyembah dewa-dewa yang tadi saya bilang. Zeus, Hermes, Perseus, Adonis, Aphrodite, Hades, dan semuanya. Lihat, Herodes tidak pernah beragama Yahudi. Herodes beragama sekte Yahudi Helenistik. Nah, Itu sebabnya dia yang bantai itu keluarga. Keluarga Iya, iya. Yesus habis dibantai dari mulai Zakaria sampai Barnabas. Dibantai semua. Dikorok, diseret, dikuliti hidup-hidup, direbus, dipanggang, digoreng, disalib X begitu. Ya. Oke? Ngerti ya? Saudara-saudaraku Kristen dan Katolik, jangan tutup-tutup ini. Jangan tutup-tutup ini. Nggak boleh. Ini sejarah. Bukan kayak nama yang ngomong. Sejarah yang ngomong. Ya. Herodes punya hubungan dengan Nero. Karena anak-anak Herodes Agung itu menikah dengan orang-orang Roma. Kita sudah pernah bahas ini. Sampai-sampai Paulus memanggil Herodion. Itu adalah sepupuku. Tadi kita baca barusan. Sugenes. Ya, semua keluarga Herodion punya andil dalam pembantaian yang sangat keji terhadap keluarga Nabi Yesus. Nabi Yohanes. Nabi
Zakaria. Ya, karena dia beragama Helenis, dia bukan tauhid, dia Helenis. Ini kenapanya. Paragraf kedua, Ustaz Sukron. Silakan Ustaz, dibawa ke Google kosong. Silakan Ustaz. Oke, baik. Menurut banyak penafsir, yang dimaksudkan adalah para abdi dalam atau prajurit Herodes, Antipas, atau Milites Herodes Jerome. Yang lain berpendapat bahwa Herodian mungkin adalah partai politik publik yang membedakan diri mereka dari dua partai sejarah besar Yudaisme pasca pembuangan, atau orang Farisi dan Saduki, dengan fakta bahwa mereka telah dengan tulus bersahabat dengan Raja Herodes Agung, raja orang Yahudi, dan dinastinya. Orang-orang Herodian sering disebutkan dalam Injil bersamaan dengan orang-orang Farisi. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang Herodian menginginkan kemerdekaan politik bagi orang-orang Yahudi. Tidak seperti orang-orang Farisi yang berusaha memulihkan kerajaan Daud. Orang-orang Herodian ingin mengembalikan seorang anggota dinasti Herodian ke tahta di Yudea. Demikian. Iya. Sukron Ustaz. Ya. Jadi mereka bukan membela orang-orang Yahudi di bawah penjajahan Romawi. Itu sebabnya tadi di depan sekali saya minta tolong kalau sempat baca buku The Great Revolt yang tadi itu. Baca buku The Great Revolt. Ini Herodes ini dia bukan untuk kemerdekaan tanah Yudea Galilea, bukan. Tanah Palestina, bukan. Dia untuk naik satu orang saja dari Herodian ini, dari keluarga besar Herodes ini. Gitu, ngerti ya? Gongnya sekarang. Paragraf ketiga Ustaz. Pendek itu, yang pendek ya. Siap-siap ininya gongnya. Dornya di sini ya. Ya. Oke, baik. Uskup Anglikan Charles Ellicott mencatat konsistensi dalam format dengan sebutan lain seperti Mariani atau pendukung Gaius Marius, Pompeiani atau berkaitan dengan Pompei Agung, dan kami dapat menambahkan Kristiani. Engkau bukan pengikut Yesus, engkau pengikut Herodes. Lihat itu. Karena engkau percaya bahwa engkau menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Setiap orang yang membunuh Yesus bersama keluarganya disebut Herodion. Herodion nama lainnya apa? Uskup Anglikan Charles Ellicott menyebutnya sebagai Kristiani. Engkau bukan pengikut Yesus. Engkau pengikut Herodion. Mamma mia, Lesato. Wow. Demikian Ustaz. Ustadz Aditya, pakai ini Ustadz Aditya, pakai ini supaya orang-orang itu tahu. Siap, Ustaz. Ya. Bung Ade silakan. Subhanallah, luar biasa. Saya mau sampaikan ke kakak. Jadi di depan saya ini banyak orang dan beberapa mereka bukan Muslim. Iya. Itu, Iya. itu tolong kameranya ngadepin ke sana. Kameranya itu dihadapin ke sana, diputar. Biar teman-teman bisa ini enggak gitu. Ya. Sorry. Makanya maaf tadi
saya suruh Bang Aditya baca ya. Nah, jadi teman-teman semua, Mamma Mia Lezat kata Ustadz Kainama. Maaf, Bung Ade, sebentar, 1 menit saja. 1 menit saja. 1 menit saja. Ustadz tadi tampilkan yang terakhir tadi. Yang terakhir, yang uskup. Yang uskup, enggak yang Google Translate, uskup. Screenshot pemirsa. Screenshot. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nama Herodion itu adalah Kristiani. Lihat di bawah. Syukran kasir. Lanjut, Bung Ade. Luar biasa, men. Ya. Pertama, teman-teman semua, tentang Herodes dan Raja Nero ini sudah kita bahas sebelumnya beberapa bulan yang lalu dengan Ustadz Kenama. Sekarang makin terang benderang, sahabat semua. Pertama, Paulus adalah sepupu dari Raja Herodes. Adalah sepupu dari Raja Nero. Raja Herodes adalah raja yang dalam sejarah dicatat manusia terkejam yang pernah ada di muka bumi ini. Yang kedua, mengapa kemudian 12 murid ini harus dimusnahkan? Karena 12 murid ini jika tidak dimusnahkan akan kemudian membongkar kerjasama kelicikan, ya, menggabungkan Tuhan para dewa-dewa dengan ajaran tauhid. Bagaimana kemudian mereka ingin menguasai dunia dengan menipu dan membohongi umat manusia. Sepandai-pandai kebohongan disembunyikan, satu saat akan muncul jua. Alhamdulillah hadir Ustadz Kainama, dan insya Allah saya bersama dengan Ustadz Kainama akan terus bersama-sama. Ya, kita akan terus memberi kontribusi ilmu kepada saudara-saudara kita. Jadi sahabat di media channel, ini bukan soal ansen. Sekali lagi, sering Ustadz Kainama itu sering menasihati saya. Aristo, channel itu bukan urusan kita dapat uang, bukan urusan kita yang nonton banyak. Ustadz Kainama itu sering. Bukan orang nonton supaya kita dapat uang banyak, tidak, teman-teman semua. Yang ingin kita sampaikan kepada sahabat semua, bagaimana kemudian ilmu ini bisa tersampaikan, ilmu ini kemudian menjadi benteng akidah bagi sahabat-sahabatku semua. Ya, itu yang paling terpenting. Maka teman-teman semua, pertama, ya, terakhir maksud saya mau tegaskan bahwa ya mereka harus berpikir licik untuk memusnahkan keluarga dekat Yesus, kemudian orang-orang dekat Yesus. Demi untuk apa? Demi untuk memuluskan pekerjaan sesat mereka. Oke teman-teman semua. Jadi akhir kata saya mau katakan bahwa RT 16 ternyata selama ini kena prank oleh Paulus. Sekian dan terima kasih. Para pemirsa, Bung Ade sayang dan juga Ustadz Aditya Taliang yang Allah yang membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, rahmah, kesehatan, kesuksesan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Para pemirsa Jim Media Channel, Aditya Taliang Channel, Akhi wal Ukhti, Ustadz wal Ustazah, Muslimin wal Muslimah rahimakumullah. Maafkan saya Kainama bersama Ustadz Bung Ade, Ariesto dan juga Ustadz Aditya Taliang jika ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Mohon maafkan dan doakan kami. Doakan semua apologet semua. Para muslimin rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
luar biasa teman-teman ya. Mamma Mia Le 1. Dan memang tema ini sebenarnya sudah diusul sejak beberapa bulan bahkan ya. Tetapi saya memang beberapa kali kemudian berkomunikasi dengan Ustadz Kenama. Bagaimana Ustadz? Siap untuk kita sajikan ini ke publik? Ustadz Kenama bilang nanti dulu, saya pelajari dulu. Kemudian alhamdulillah malam ini terrealisasi. Jadi teman-teman semua, saya tidak mau berpanjang pantun bagi sahabatku semua di sana. Sahabat sudah lihat sendiri, sudah saksikan sendiri. Data yang dibuka bukan berdasarkan asumsi dari Ustadz Kenama, semua data valid. Ya, kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak benar itu datang dari diri kami pribadi. Akhir kata, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.